kemudian banyak banget di sini, ada beberapa titik selfie juga gitu yang banyak banget ya, bisa dikembangin dan Satu 30 detik. 30 detik. Mazmur Daud dia berkata dalam Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Daud berkata, pertolonganku datang daripada Tuhan. Saya sedang ada di Gedong Pas, sebuah tempat wisata yang keren banget. Dari sini bisa melihat pemandangan view sejauh Solo, Ungaran, Salatiga, bisa terlihat pemandangannya. Keren sekali. Bahkan kalau naik ke atas puncak Gunung Merbabu, bisa melihat 7-8 gunung keliling. Ya. Jadi sampai Gunung Merapu, Telomoyo, sampai Gunung Andong, Wonosobo, itu terlihat dengan jelas sekali. Tapi pesan saya adalah ini anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Tetapi perhatikan ini, bahwa Tuhan itulah sumber pertolongan kita. Apapun yang terjadi, jangan nyerah, jangan takut, jangan khawatir. Ada Tuhan. Tuhan sumber pertolonganmu. Pertolonganmu bukan datang dari kiri kanan, gunung, tempat pintar, orang pintar, atau siapapun. Tapi Tuhan satu-satunya sumber pertolonganmu. Tuhan Yesus memberkati dari Gedong Pas. Udah. 1, 2 lagi. Tetap. Hitung dia. Foto dari sana bagus. Lagi deh. Keren. Iya. Makanya ini mataharinya kan agak condong ke sana. Kalau pas musim hujan ke sana arahnya. Cuman kalau kemarau kayak agak ke sana, geser. Iya. Apalagi kalau malam tahun baru mau lihat apa? Petasan apa dari Semarang sampai ke Solo kelihatan semua itu di bawah-bawah. Iya. Pas malam tahun di sini hasilnya apa aja? Sapi, ya, susu, ya, terus sayur-sayuran itu, ada kopi sayuran. juga. Terus Ya kalau pas kayak begini tembakau gitu ya. tembakau, pisang. Pisang juga ada. Cuman ya istilahnya kalau pisang ya sebagian ya ada yang dijual. Ya sebagian untuk konsumsi sendiri itu aja. Oh gitu. Terus Iya. apa lagi? Ya kalau dulu ya ada tanaman bawang, itu bawang putih. Cuman sekarang udah nggak nanam lagi. Karena mungkin struktur tanahnya udah berubah atau bagaimana, nggak tahu. Oke. Cuman ya kebanyakan ya brokoli, kol ungu itu, terus sama ungu ada ya? ada. Ubi ungu ada? Ada. Ubi ungu ada? Ada juga.
Oh, Iya, ubi ungu juga ada, kol ungu dijual ada. ubi ungu. Ya dijual juga. Dijual ya? Iya. Terus terong Belanda. Wah, terong Belanda. Oh, Iya, kalau terong Belanda kalau ntar mau ada tempat saya itu. Di yang bener juga ya? Tegalan ada. Ayo. Kalau mau misalnya mau bawa. Dijual ke siapa, Pak? Hah? Pengepul? Iya, atau pengepul. Pengepul. Iya. Ibu-ibunya ada yang langsung jual ke pasar? Ada yang jual ke pasar juga ada. Yang foto di situ Cinta, Cang, foto di Cinta. Kait cenik. Banyak. Ini dicerengnya apa, Mas? Lumpang. Lumpang. Iya. Kalau dalam bahasa Jawa itu lumpang. Ya kalau semacam kayak orang petani sawah kan kayak lesung. Kalau di sini kan lumpang. Lagi. Itu apa, Mbak? Nganu berita apa tuh, Mbak? Beritanya, Hah? berita macam-macam, berita hukum, politik, ekonomi, kriminal. Iya, soalnya saya kalau Inspirasi. makanya kemarin katanya Mbak Berita Laura, wah berarti Metro TV. Iya, Metro TV. Itu tempat apa, Pak? Hah? Itu dulu kan buat warung, cuman agak tutup ini selama apa? Tembakau ini. Oh, tembakau. Iya. Ya, ini tembakau. Iya. Kalau anak-anak Karang Taruna pada ngapain kegiatannya? Ya kalau saat ini ya sedang ini ngerawat tembakau itu. Ya karena memang sini kan mayoritas petani. Pekerjaan sehari-hari petani itu. Kalau warung itu bukannya kan untuk Sabtu sama Minggu aja. Iya. Karena selama ini kan pengunjung yang masih ramai kan kalau hari Sabtu sama Minggu. Oh, iya. Kalau hari-hari biasa ya ada, cuman paling sore-sore berapa orang untuk selfie itu aja. Tuhan ngundang pendeta. Cuman kalau setiap minggu ya kadang ada giliran yang khotbah majelis. Kalau ada tukar mimbar ya giliran dari klasis itu aja. Iya. Ayo, mari. Ayo, mari. Oh memang sih favorit penonton gedung ini tuh TV. TV kan kemana-mana ada. Iya. Ini kopi gula, pakai gula sedikit. Ini yang pakai gula, apa yang enggak? Ini yang enggak kopi. Jadi kopi. Apa kamu? Ini Pak Gembala. Oh iya. Ini saya pernah kerja dari Karang Taruna mana? Ada ini nyanyi Samba itu Kahitna, nah itu kakaknya nomor 1 di Samba itu semua penyanyi dari Bandung tapi sekarang di Jakarta. Laura ini di Metro TV sudah 15 tahun. Jadi pembawa berita di berbagai acara termasuk Archipelago itu tentang pariwisata laut segala macam mengekspos potensi pariwisata di daerah-daerah gitu. Ada Ambon dan mana ini Bu Pertalona ini dia memang di situ wartawan jurnalis di Metro TV gitu. Jadi pas ada acara di Salatiga nanti malam juga ada acara di gereja kita di Salatiga untuk mahasiswa gitu. Sekalian nginepnya di Pondok Damai nanti malam. Beberapa hal kalau bicara mengembangkan pariwisata kan harus melihat apa sih keunikan di daerah ini. Kalau cuma alam, ada banyak juga alam yang seperti inilah, gitu ya. Jadi harus mencari betul-betul diferensiasi kompatibelnya apa, gitu ya. Jadi kompetitifnya yang dengan tempat-tempat lain kenapa nih
kalau orang mau kesini ini apa alasan utamanya, gitu kan? Supaya orang betul-betul datang ke sini ini punya experience, punya pengalaman, mengalami sesuatu, bukan cuma melihat tapi mengalami, hati mereka disentuh, dijamah ketika datang ke sini. Jadi kalau saya berpikirnya adalah ini karena sampai 100% Kristen, nah ini menjadi salah satu yang istilahnya tanda kutip dijual, kearifan lokal ini, budaya Kristennya ini betul-betul diekspos, ya dilihat. Jadi orang apapun boleh datang ke sini, gitu ya. Tapi mereka bisa lihat Tuhan di sini, bisa ngalami Tuhan, gereja di sini, gitu. Nah, ini mungkin perlu kesepakatan dari para penatua atau pemimpin di sini. Nah, saya bilang kayak di Manado itu patung terbesar Yesus tuh memberkati kota Manado. Ada di situ. Terus di mana lagi, Papua juga itu terbesar tuh sekarang, tertinggi mana Papua tuh. Yang lagi dibangun juga gitu, patung Yesus memberkati. Di banyak lagi lah di negara-negara lain juga gitu, di Brasil di mana gitu yang memang itu Kristen. Jadi itunya yang memang ditonjolkan, gitu, ditonjolkan budaya itunya, gitu. Jadi ya itu sih ide pemikiran saya kalau buat daerah sini, kalau mau dikembangkan salah satunya itu. Jadi ditemukan dulu tadi keunikannya, dan saya pikir Kristen salah satunya ini. Gitu, tadi di bawah kita seperti lihat jalan ini, gedung ini, wah ini kalau malam harus salib gede gitu, wah pakai lampu, wah bakal keren sekali. Maksudnya di bawah udah ada salib gede tapi kan cilik salibnya nggak ketok ya. Wah ini bisa pasti salib yang tinggi berapa 100 meter gitu, wah itu bakal luar biasa gitu ya. Cuman ini harus di istilahnya di mapping, dipetakan dulu nih, itu dari potensinya apa, kemudian dari warga di sini, para pemimpin sesepuh di sini, kepinginnya seperti apa kira-kira, gitu ya. Supaya yang perlu ini pengelolaan supaya enggak jalan sendiri-sendiri. Kalau jalan sendiri nanti jadi serabutan, jadi enggak jelas konsepnya, gitu. Nah itu mungkinnya bisa ngobrol dan mungkin ini dari gitu ya, jangka panjang. Nah gitu. Jadi itu sih pemikiran dari saya. Ini biar Mbak Ruta Laura bisa ngobrol dan Bapak bisa bertanya, gitu ya, tentang pariwisata. Saya dikasih beasiswa untuk S2 pariwisata, gitu. Nah, S2 pariwisata saya itu mempelajari mengenai ekoturisme, Pak. Ini nih jadi Bapak gini ya, ibaratnya gini Pak. Kita bandingin negara tetangga kita Indonesia sama Malaysia. Malaysia itu potensinya itu cuman bisa dibilang 5. Untungnya 80. Kita potensinya 80, untungnya cuma 5. Kebalik, bayang ya? Kebalik ya, kebalik ya. Malaysia. Saya mempelajari mengenai Malaysia. Caranya untungnya 80. Rumusnya Pak, yang saya temukan namanya ekoturisme. Salah satu rumusnya ya. Ekoturisme tuh gini, dia itu jualan alam sama jualan masyarakatnya. Jadi kalau ekoturisme tak kasih lihat sedikit ya Pak, bisa sebutkan misalnya Kopeng, Ketepas, terus yang nganu gitu loh, sakulan ngablaki jenenge sowanan itu juga gardu pandang, contoh. ya, Itu gardu pandang juga. Di ada luar pandang sini, banyak di sini misalnya di luar sini. Ya, Gayang itu juga ada. Borobudur. Ya, Borobudur. Borobudur. Borobudur itu kan ada ininya, Ya. ada bisnisnya. Ya. Yang untung bukan ininya. Ya. Masyarakatnya cuma dapat rempahan. Ya. Kebanyakan untungnya itu dari buat pemerintah sama orang-orang yang investasi hotel besar di sana dan sebagainya. Gitu. Kita ngomong siapa lagi? Ancol, udah pernah ke Ancol? Sudah.
Saya sudah kebayang sudah Ancol, pergi ke kan? Ancol. Ancol itu kan Ya. Ancol itu kan ada ininya nih, ada lautnya. Ya. Bisnisnya gede. Ya. Yang di sininya ini masyarakatnya minggir semua, suruh pindah. Iya. Jadi sampah masyarakat akhirnya. Yang kayanya adalah investor. Ya. Yang kaya yang dapat untung di sini masyarakat. Ya, yang dapat untung di sini investor, orang-orang kaya. Masyarakatnya kemana? Suruh pindah semua. Ya. Nah, kalau di Indonesia ini, dan sama seperti kayak di Malaysia, yang bisa dilakukan itu gimana caranya supaya kita nih tiganya di jalan, masyarakatnya nggak dipindahin, Ya. masyarakatnya tetap enak gitu ya, masyarakatnya dapat bisnisnya, dapat untungnya, dapat tambahan uang, dapat lingkungan alam tetap terjaga. Ya. Itu namanya ekoturism, Pak. Nah, kalau yang namanya ekoturism ini artinya adalah masyarakatnya ini mesti kuncinya. Masyarakatnya ini kuncinya. Jadi itu makanya masyarakatnya ini harus jadi pengelolanya. Ya. Ya. Ya, jangan mengharapkan saya ke beberapa daerah yang bagus, oh kita nggak bisa nih tempatnya bagus, nggak ada investor mbak. Aduh, kalau kamu ngarepin investor yang dapat duitnya investor, bukan Iya. masyarakat. Betul itu. Kebayang ya? Ya. Paham ya? Paham. Jadi ini masyarakatnya mesti gitu ya. Nah, nanti ada beberapa strategi pengembangan pariwisata. Bapak Ibu tahukah bahwa Indonesia tuh pendapatan paling besar dari mana sekarang? Pendapatan negara Indonesia paling besar dari mana coba? Pajak itu nomor sekian. Nomor 1 itu dari minyak dan gas, ya. Nomor 2 itu dari pariwisata, ya. Dan ini minyak dan gas sudah mau kesaingin sama yang namanya pariwisata. Yang namanya pariwisata itu, Pak, orang semakin stres, semakin wisata, Pak. Iya, betul itu. Refreshing. Iya, refreshing. Iya, betul. Iya, iya. Iya. Pusing mah larinya ke wisata. Iya. Namanya gini, orang belanja baju ya, nggak punya uang berhenti belanja baju. Tapi yang namanya pengen ngelempengin pikiran, wisata itu namanya wisata. Iya. Wisata itu dalam sejarahnya sebuah bisnis yang nggak pernah mati. Sebuah bisnis yang paling besar di dunia itu namanya wisata. Nah, bapak mesti punya pemahaman ini nih. Iya. Selama ini kan bisnisnya itu sayur, Iya. sayur mayur. Iya. Bapak punya yang lebih besar lagi namanya wisata. Wisata ini punya potensi besar. Nah, sekarang gimana caranya? Ada beberapa triknya, gitu kita bisa lakukan. Ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini kira-kira? Nah, Betul. iya. Di banyak daerah, Pak. Ini namanya masyarakat digusur, terus dihuni orang-orang kaya, investor. Waktunya hanya boleh sekian. Nanti kita akan lihat kalau Bapak Ibu semena-mena ya kita usir, kita ganti sama yang lain gitu. Jadi harus dari masyarakat. Hanya masalahnya gini, Pak. Ini di banyak daerah di Indonesia saya sudah melihat banyak wisata yang tumbuh tuh dari masyarakat. Itu saya udah lihat banyak. Di banyak daerah di Indonesia banyak banget, Pak. Itu masyarakat yang pegang. Ya. Contohnya, nggak usah jauh-jauh. Ini mesti nanti kalau ini jadi jalan ya, Bapak Ibu mesti orang Karang Tarunanya mesti diajak ke Pindul. Gunung Pindul. Gua Pindul. Gua Pindul. Oh, Gua Pindul di Gunung Kidul. Gua Pindul Gunung Kidul ini di Gunung Kidul. Tapi semenjak ketemu di sana kan di sana tuh banyak gua-gua dengan sungai bawah tanah. Iya. Ada di sana Karang Taruna, anak-anak muda yang berpikir gimana caranya ini dikelola jadi pariwisata. Dan zaman sekarang, zamannya internet dan handphone, itu sekarang gampang banget yang namanya marketing, Pak. Iya. Mereka kelola, sekarang itu mereka udah pada menjadi jutawan itu. Investor ada, tapi mereka yang kontrol gitu. Nanti mesti diajak studi banding namanya ke Pindul untuk lihat. Saya punya teman-teman di sana, mereka bisa cerita gimana mereka ngelolanya itu tempat. Jadi mereka yang jadi rajanya di tempat itu. Kebayang nggak, Pak? Jangan sampai tanahnya kita yang jadi raja orang lain.
Iya. Jangan, kita harus jadi raja sendiri, gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau saya sih ada beberapa usulan gitu ya. Nah, masalahnya sekarang gini juga. Nanti ketika kemudian masyarakat ini pertama harus rembukan dulu sepakat membentuk sebuah kelompok manajemen. Siapa gitu yang akan mengelola, yang mengambil keputusan siapa, yang mewakili masyarakat, bisa dalam bentuk rembuk desa, bisa seperti itu. Saya itu Pak, bayangkan, saya itu punya tempat liburan favorit. Itu tempat liburan favorit saya itu di ujungnya Papua, namanya Nabire. Nabire di ujung Papua. Di sana itu kalau mau ke sana nggak ada jalan daratnya, harus lewat laut. Tapi di sana ada masyarakat gitu, pedesaan di sana gitu ya, yang sangat sekolah juga. Gurunya cuma datang seminggu sekali. Sini jauh lebih bagus. Nah di sana itu masyarakatnya bisa kelola pariwisatanya loh. Selang pernah satu hari mereka satu hari tuh turis-turis tuh sekarang datangnya dari mancanegara ke sana. Orang Indonesia jarang ke sana malahan. Satu hari tuh bisa mereka dapat 30 juta. Gusi ya katanya ini. Iya. Iya. Terus. Ini daerah, mohon maaf ya Ibu ya. Kalau misalnya ibu bapak bilang, saya ini kan orang desa nggak ngerti. Orang Papua tuh lebih desa lagi dari orang desa. Terbelakang. Mereka bisa kayak gitu. Ada tentunya orang-orang kayak Pak Sen gitu ya. Orang-orang mungkin kayak kita yang dari kota melihat wah ini potensinya dibantu dikembangkan seperti itu. Tapi rajanya tetap mereka. Gitu. Itu di Nabire. Nah sekarang itu mereka akhirnya udah punya sekolah, mereka udah punya bisnis sendiri gitu di daerah situ. Dan ketika satu daerah itu awalnya konflik gitu ya, tapi yang penting kepalanya itu satu, keputusannya satu. Karena gini, ekoturisme itu kalau saya lihat di berbagai daerah itu nggak jalannya gara-gara apa? Ininya berantem Pak. Iya. Bu. Betul. Kalau udah urusan duit ini suka berantem. Iya. Ya. Fakta Saya nyata. ngomong terus terang dari awal. Realitas. Nanti kalau kemudian investor masuk atau apa masuk bawa duit ini, jangan berantem. Kalau ini berantem ini kalau segitiga ya Pak ya, satu pilarnya ini roboh, gak akan berdiri toh. Iya. Ya. Nah jadi ini mesti kejaga, gitu. Apalagi ntar kalau udah urusan duit itu mesti dicamkan baik-baik bahwa kita harus jadi raja di tempat sendiri gitu dia. Ya. Mau dikasih duit segimanapun juga orang itu seringkali di awalnya doang, ujung-ujungnya nanti dia ngambil gitu. Harus dilihat gitu, harus kita lihat betul ini kemana arahnya, kita yang kendalikan gitu. Gitu ya. Saya nggak anti sama investor bagus, tapi yang kendali yang kaya harus masyarakat sini gitu ya. Pak Bu ya. Oke. Nah, ada beberapa ide saya ini ya. Kalau saya tadi melihat sekilas gitu ya. Sekilas tadi kalau Pak Sam ngelihatnya ini bisa jadi wisata rohani. Ya, gitu ya. Itu satu potensi wisata rohani. Kalau saya misalnya kalau mau dikemas ke yang lebih luas lagi gitu ya. Ini bisa wisata cinta. Nah, lebih asik. Wisata cinta. Karena kita ngelihat gini Pak, Bapak ini jualan selfie, jualan foto. Sekarang orang yang suka selfie itu umur berapa sih Pak? Ya 15 sampai 25. Iya. Dari kecil sampai tua. Iya, gua juga selfie. Tua-tua Nah, orang-orang itu adalah orang-orang yang masih kalau ngedenger lagu cinta tuh kayak perasaan saya banget. Iya, kalau melihat wah dia menyatakan cinta di ujung Titanic gitu, aduh saya pingin juga gitu. Saya melihat wah ada foto cinta mereka berdua pacaran di sini, saya mau cerita di Korea Selatan Bapak Ibu sekalian, di Korea Selatan itu ada tempat wisata yang paling terkenal banget di sana.
Tempatnya apa? Tempatnya wong nyanteli gembok. Iya. Mau nyanteli gembok. Nanti kalau udah saya beresin, nanti Pak Sem bawa ke sini, ntar bisa dikasih lihat. Mau wong nyanteli gembok. Tenane, Bu. Pernah lihat acara di TV? Iya. nyantel. Lah, ada apa di balik nyanteli gembok? Nah, waktu itu awalnya ada pasangan muda. Dia bilang dia ada tempatnya tinggi kayak gini. Dia bilang gini, dia menyatakan cinta mereka, janji suci mereka punya 2 gembok dicanteli di situ. Mereka foto pasang ke media sosial. Orang lain ngikutin lama-lama itu cantelan gembok kabeh. Ngono. Jadi orang dari berbagai daerah datang termasuk dunia, termasuk aku ya, Mbak. Mau nyanteli gembok tok. Nah, itulah Mbak. Jadi ada kita bisa misalnya saya coba nanti akan kumpulkan beberapa ide gitu ya, melihat dari di sini gitu. Misalnya kayak cinta, ada beberapa yang mesti diubah gitu. Misalnya kayak dengan strategi sekarang ada namanya kita pakai media sosial tuh mesti ada hashtag gitu ya. Hashtag tuh untuk orang nyari di media sosial, tanda namanya. Jadi kode. Jadi kalau di internet tuh internet tuh kita promo gratis. Ingat ya, internet itu promo gratis. Jangan mau kalau ada orang datang ke sini minta bayar. Jangan mau. Internet itu promo gratis. Nah, ini bisa bikin namanya kode. Kodenya itu harus punya merek. Di sini harus punya merek, brand namanya. Mereknya itu mesti beda daripada tempat-tempat foto lain yang tadi Bapak sebutin di sekitar sini. Iya. Mereknya yang beda apa? Mesti punya di sini. Gitu. Dodolan susu. Ya. Sama-sama dodolan susu. Kok Ultra bisa naik? Ultra naik. Ultra jadi nomor 1 dodolan susu. Ada Diamond, ada yang namanya apa lagi. Tapi Ultra kenapa nomor 1? Mereknya Ultra. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita menemukan mereknya di tempat sini? Ultra dibilang minuman sehat, dia bilang awal. Minuman sehat untuk keluarga dibilang gitu. Nah, di sini kiopo gitu loh, Bang. Kita mesti bikin merek. Ada beberapa usulan saya sih tadi ngusulin saya di sini kan namanya Gedong Pas. Iya. Gedong Pas kan nggak nempel di sini Pak. Nggak nempel. Ngomongnya kayak gini ya nempel. Belum cinta toh. Nah di sini ini kan orang Kristen kebanyakan toh, semua ya, kabeh Kristen. Kristen ki apa toh? Kristen itu kan cinta toh ya. Kristen itu kan kasih toh ya. Yang itu yang kita sampaikan lewat tulisan-tulisan begitu, bahwa inilah cinta yang indah itu cinta versi Kristen. Percaya lah Bu Pak, saya itu bapak ibu saya Muslim. Dulu saya tuh pernah mau kawin sama orang Muslim tapi untung nggak jadi. Jadi dulu itu saya itu mempelajari agama lain gitu ya. Dan saya merasa yang buat saya memilih Kristen akhirnya karena cinta. Jadi yang cinta itu yang kita sampaikan lewat tempat wisata ini. Kayak tadi 2 mbak-mbak jilbab datang ke sini. Oh, cinta itu lemah lembut, cinta itu lemah lembut. Mereka akan nempel cinta itu lemah lembut. Nggak ada namanya cinta itu ngedemo, minta dipenjarain itu nggak ada. Nah, cinta tuh memaafkan. Yang namanya cinta terus kemudian jihad bunuh tuh nggak ada. Mereka jadi nak tahu cinta itu lemah lembut ya. Orang lemah lembut tuh nggak mungkin bunuh orang. Gitu. Itu kan kita kan sama aja kita menyebarkan ajaran Tuhan. Iya. Ya, tapi lewat tempat wisata. Mbaknya itu nanti masang di media sosial. Media sosial nanti dilihat teman-temannya 20. Temannya 20 pengen tahu ini di mana, nyebarin ke yang lain lagi. Tulisan cinta itu lemah lembut itu nyebar kemana-mana. Bapak Ibu semua ada berkah menyebarkan kabar baik. Gitu. Kalau saya kepikiran, nanti saya akan coba bikinin gitu ya.
ini akan jadi misalnya di hashtag gedong cinta. Orang akan cari gedong cinta itu apa? Nempel Pak di sini kalau gedong cinta. Sudah ada Bukit Cinta. Cinta. Bukit cinta ada. Ya ada. Gedong cinta. Gedong Songo. Misalnya. Nah, nanti saya akan coba nanti bikinkan ya, misalnya strateginya seperti apa gitu ya. Nanti saya akan kasihkan ke Pak Sam. Ya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu kemudian nanti silakan rebuk dulu. Nanti silakan dilihat lagi gitu kira konsepnya seperti apa gitu, nanti siapa tahu bisa diterapkan. Dan Bapak Ibu, ini apa model marketing dan rebranding ini kalau bahasa Inggrisnya ya, bahasa Londonnya. Rebranding sama marketing ini bisa nggak pakai duit. Karena internet. Ada beberapa hal yang perlu diubah di sana ya. Perlu diubah di sana sedikit gitu. Kalau kita mau benar-benar gedung cinta tuh ada beberapa perlu diubah sedikit. Saya di Korea juga ya, saya ke desa, terus ke Filipina saya bandingin juga. Itu kan di sana ada, itu tadi saya nanya tuh Bapak, apa yang buat ini Lumpang. Iya, lumpang. Buat Bapak Ibu lumpang itu biasa. Ya. Buat saya orang Jakarta itu luar biasa, tak foto-foto. Bapak Ibu bikin kafe di sana, tempat duduknya pakai lumpang, itu orang pada foto di sana. Pengen. Pariwisata itu mengenai pengalaman, Pak. Orang punya pengalaman itu, saya pengen punya pengalaman kayak gitu. Gitu Pak, Bu. Gimana kira-kira, ada pertanyaan nggak? Nanti saya akan coba bikinin, silakan nanti diomongin. Ya, kopi itu sekarang orang-orang di kota Pak, yang namanya minum kopi itu jadi tren. Ya. Tren banget kopi tuh. Dan yang paling susah tuh nyari kopi yang ada di sini Arabica. Orang kebanyakan orang-orang Jakarta kayak saya tadi, saya nanya kopinya apa. Kalau ditawarin tuh Arabica saya nggak mau. Arabica, oh Arabica mau. Di sini udah punya Arabica. Itu jualan lagi tuh. Ngopi Arabica di Gedong Cinta. Sip. Tambah susu ini kan juga ya. Susu Susu cinta. itu kan sekarang susu cinta tuh. Tinggal kasih kopi cinta, kopi Arabica cinta, susu cinta lah tuh bapaknya wes udah ini mereknya. Susu cinta. Gitu. Gara-gara cinta saya diperah. Nah, tadi misalnya suami saya kan gue suka ikut ke berbagai daerah. Kita itu biasanya gini, namanya kalau uang masuk itu, kalau di sini kan 5.000 wes Ya. parkir taruh foto. Ya. Di tempat lain itu Pak, ini bisa dijual masuk itu 10.000, dapat kopi atau dapat teh atau dapat susu. Bisa milih paket teh. Artinya apa? Artinya dengan ngetok harga 10.000, pariwisatanya masuk, dodolannya laku. Ya. 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 Nah, ini kan strategi. Ya. Ya. Nek orang kesini mereka nggak beli kopi, nggak beli susu, rugi. Kita paksa mereka untuk beli. Ya. Gitu. Pakai paketan. Ini pokoknya Mbak, kalau foto selfie di sini satu orang 10.000, nanti Mbak mau minum teh atau minum kopi silahkan duduk tuh di itu tuh, di apa namanya? Lumpang. Kalau makin lama orang datang, bisa naikin lagi harganya. Gitu. Lumayan lagi untung. Ini 5.000 karena belum ada apa-apa. Kalau menurut saya ini dijual 15.000 masih bisa pakai tambah kopi apa susu. Kopi apa susu dijual berapa lagi? 1 gelas. Kalau kopi saya jual 8.000, kalau susu 5.000. Nah, misalnya dijual dapat 20.000 sama dapat kopi apa susu, bisa duduk di sana. Jadi gini, orang duduk nongkrong sambil selfie sambil ngafe. Ngafenya ngafe kopi atau susu. Ngono Mbak Nanti bisa dikemas itu nanti lama-lama bisa dibikin
bikin modelnya gelasnya yang gimana gitu nanti bisa. Jadi harganya bisa lebih mahal lagi. Ngafe bisa bilang kafenya kafe cinta. Ya. Bisa lagi tuh bikin. Tempatnya masih banyak kan itu? Iya. Saya tadi ngeliat di sana-sana masih bisa tuh dibikin kayak tempat nongkrong, tempat ngafe gitu. Sana bisa jualan pisang goreng, bisa apa gitu. Tambah lagi menunya tuh. Jagung, terong Belanda. Tuh, gitu Bapak Ibu. Gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan nggak? Monggo. Justru pertanyaan saya bagaimana kami itu dapat kembali Klaim-klaim gitu biasanya enggak. Biasanya selalu kayak gitu di mana-mana yang saya lihat. Terakhir saya melihat di Makassar, di namanya Ramang-Ramang, itu potensi batu-batuan gitu tuh nomor 2 terbesar di dunia, baru dikembangkan sekarang. Membantu mengembangkannya LSM. Jadi mereka nggak ngomong ditemukan, orang masyarakat udah tinggal situ dulu. Dia. Membantu mengembangkan, mendampingi mengembangkan gitu. Jadi yang rajanya tetap masyarakat. Nah, justru karena sudah ada gambaran seperti itu, pertanyaan saya bagaimana caranya kami dapat kembali seperti semula, bahwa ini adalah tempat kami yang harus bisa mengelola. Biarlah kalau teman-teman ada yang kesini itu sebatas mendampingi seperti itu. Iya. Jadi bukan mereka yang Gitu ya. Di sini kan target pasarnya itu kan berarti tadi udah bilang kan yang orang selfie itu biasanya umur berapa sih? 20-an rata-rata. Nah, orang-orang muda ini dia itu membawa pengaruh ke orang-orang yang tua. Gitu. Saya misalnya ngelihat foto anak muda, foto bagus, aku pengen foto sama suamiku juga di sana, gitu ya. Tapi awalnya seringkali sekarang ombaknya dari anak-anak muda. Nah, anak-anak muda itu kalau menurut saya, saran saya, mereka yang mengelola, yang para tua-tua ini membina. Jadi dewan pembinanya gitu. Jadi misalnya mereka yang suruh kerja strateginya gimana, orang tuanya kasih pak rambu, ini nggak bisa. Kamu sudah misalnya melanggar, kita ini kan desa yang Kristen cinta, kita bicara soal cinta, ini sudah melanggar cinta, ini sudah melanggar nilai-nilai kekristenan atau gimana, itu rambu-rambunya tuh di orang tua. Karena gini, agak beda pikirannya Pak, Bu. Pikirannya misalnya pikirannya bapak sama generasi yang agak muda tuh agak beda. Sekarang saya pun juga gitu. Pikirannya saya masih bisa memahami mereka karena belum terlalu jauh gitu. Saya masih bisa memahami bapak karena belum ada di tengah-tengah saya gitu. Tapi anak-anak muda nih kadang suka jauh. Itu namanya bisa dibilang istilahnya tuh sekarang jurangnya gitu loh. Jurang pemikirannya zamannya beda gitu. Nah, sekarang anak-anak muda ini sebenarnya menjadi kuncinya. Makanya tadi saya tanya anak-anak mudanya, anak-anak Karang Tarunanya ngapain? Karena di banyak tempat Pak, di banyak tempat tuh begitu. Di Ramang-Ramang saya lihat di Makassar ya. Itu ini batu-batuan kars atau batuan kars nggak? Batu-batuan gede gitu. Itu nomor 2 terbesar di Indonesia di dunia setelah Cina. Yang dodolannya, yang ngelolanya itu anak muda gitu ya, anak-anak muda umur 30-an tahun, umur 30-an tahun. Nah, yang punya kapal-kapal untuk menelusurinya itu orang-orang yang udah lebih tua gitu ya. Mereka dapat untung juga, dapat manfaat juga gitu ya. Mereka dapat kapalnya, yang buka jualan makanannya orang-orang yang lebih tua gitu ya. Yang suruh sibuk kanan kiri depan belakang anak-anak muda gitu, karena mereka yang tahu gimana jualannya sekarang dengan media sosial, dengan internet gitu. Ya anak mudanya nggak muda-muda 17-20 lah, anak-anak 30-an tahun gitu yang kira-kira bisa udah dewasa gitu cara berpikirnya gitu Pak. Itu sekarang di mana-mana saya lihat polanya kayak gitu. Tapi yang tua-tua ini menjadi rambu. Wah, kamu udah kebablasan, jangan gitu. Kamu coba ingat ini harus jadi raja ini masyarakat. Ketika kemudian ada investor masuk, rembukan sama-sama sama orang tuanya, ini ada investor masuk, ini kita gimana caranya kelola untuk sama-sama desa
kayak gitu biasanya. Saya boleh kasih usul. Menjawab Pak siapa tadi? Pak Nur. Sebelum sampai ke sana berbagi tugas, tapi yang harus pertama dikerjakan adalah duduk bersama seperti ini. Nanti mesti ada mediatornya, misalnya Pak atau siapa. Jadi duduk bareng Pak ngobrol. Kalau yang sana ngobrol sendiri, ini ngobrol sendiri, ini ngobrol, nanti bisa jadi salah paham. Iya. Karena Betul. mungkin saja maksudnya baik untuk mengembangkan potensi di sini. Kalau menurut saya seperti itu, kalau menurut saya. Iya. Gitu. Itu bisa jadi awal yang bagus, Mak. Iya, awal yang baik gitu. Cuman kalau sebelum ngobrol itu gini Pak, sebelum ngobrol kita mesti punya bahan obrolan dulu. Ya, bahan obrolan dulu. Jadi gini, karena gini, kalau kita ngobrol masih belum jelas, nanti kalau ngobrol sama orang luar masih belum jelas, nanti yang ada nanti mereka ngarahin kemana kita jadi ngikut. Kita mesti punya kerangka dulu ini mau gimana. Tadi kan di sini udah sepakat kita pengen jadi raja di tempat sendiri gitu ya. Nah kalau mau nanti saya akan coba buatkan itu jadi bahan obrolan. Gitu. Jadi akhirnya nggak kebawa kemana-mana, Bapak Ibu sekalian. Namanya mahasiswa tuh kan pinter. Iya. Ngobrolnya. Kita iya toto. Loh kok jadinya kayak gini ya? Jangan. Nah, justru yang kami takutkan kami orang-orang desa yang tahunya rumput, terus kami harus omong-omong dengan para mahasiswa yang intelek. Nah itu yang itu tadi yang membuat saya bilang. kan seperti itu. Itu yang saya bilang tadi, perlu ada yang mediator. Mediator ini berpihaknya ke Bapak Ibu. Jadi ini nanti dari juru bicara gitu loh. Mediasinya dia yang akan berbicaranya gitu, mewakili gitu loh dia. Gitu. Jadi nggak usah takut. Jadi penting warga di sini dulu. Iya. Kita kan ini sesepuh desa dengan Karang Taruna ini ketemu dulu. Ini karena ini pemegang saham itu ya. Itu. Gitu. Bapak dan masyarakat tinggal fungsinya nanti bapak tetap jadi pembinanya, gitu ya. Jadi keputusan itu nanti dikonsultasikan. Gitu. Yang muda ini ada pelaksananya nanti di lapangan. Nah nanti kalau sudah sepakat nih Karang Taruna dengan bapak-bapak ini sepakat sudah ada dulu, nah itu dibuatkan. Jadi Mbak Prita akan buatkan itu. Tapi ini bapak-bapak Karang Taruna harus ini supaya betul-betul Karang Taruna pun ya kita tidak berpikir negatif ya, kita tidak berpikir negatif dengan kisah saja. Ini jangan sampai nanti orang luar macam belah. Bukan Karang Taruna dan bapak-bapak diadu nih. Iya. Nah justru ini yang ngeri gitu. Semaunya sendiri. Jadi koordinator siapa, mau kemana, mau diapakan, terus nanti misal hasil itu mau bikin apa misalnya itu sama sekali menurut saya sama sekali belum ada pemetaan yang rapi. Jadi namanya ada ketemu itu bersama dia saya sekali. Karena dari